Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diguyur hujan 6 jam, sejumlah ruas jalan utama di Kota Sorong terendam banjir. Defisit anggaran pemerintah Kota Jayapura, hentikan tes cepat COVID-19 massal. Jelang Idul Adha 1441 Hijriah, permintaan hewan ternak untuk kurban di Merauke tinggi. Hujan selama 6 jam, Kota Sorong, Papua Barat banjir. Air menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kota Sorong. Ketinggian air mulai dari lutut orang dewasa hingga pinggang orang dewasa. Kesal karena selalu kebanjiran, puluhan warga di Jalan Basuki Rahmat memblokade jalan. Kericuhan terjadi ketika sebuah kendaraan memaksa melintas di jalan yang diblokade warga. Dua pemuda nyaris dihakimi warga, beruntung polisi yang berjaga cepat mengamankan kedua pengendara itu. Warga berharap pemerintah Kota Sorong segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah banjir yang menjadi langganan di Kota Sorong. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Polisi belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di Buperwaena, Kota Jayapura. Padahal sudah 1 bulan polisi menyelidiki kasus tersebut. Kasus tambang emas ilegal ini bahkan telah menyeret mantan Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, AKP FY, yang sudah dicopot karena dinilai tidak melaksanakan perintah Kapolres. 21 orang saksi sudah diperiksa termasuk saksi ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Papua. Polisi mengaku dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Murni menegakkan hukum. Jadi saya juga berharap ada pengamat-pengamat yang tidak menyampaikan hal ini seolah-olah penegakan hukum ini kita tidak berpihak kepada masyarakat atau ulayat, ya. Karena pada faktanya sendiri pun bahwa kegiatan-kegiatan ini dioperasionalkan oleh orang-orang dari luar, ya. Jadi jauh dari istilah tambang rakyat itu jauh. Mungkin di daerah lain, tapi di sini tidak. Jadi jangan dipolitisir. Jadi saya juga mengarahkan ulayat supaya ya memenuhi prosedur yang ada. Tambang rakyat atau upaya-upaya yang lain, semua juga ada prosedurnya. Ya, kalau tidak ada temuan seperti ini, nanti tidak tahu kalau ada aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu. 27 Juni lalu polisi menggerebek tambang emas di Buperwaena. Selain menyita 6 alat berat, polisi juga menangkap 17 penambang. Polisi menduga ada keterlibatan pengusaha dari luar Papua yang mendanai operasional penambangan ilegal itu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
aturan-aturan berlalu lintas, gunakan helm, gunakan masker, guna mencegah. Hari keempat operasi Patuh Matoa tahun 2020 di Merauke masih ditemukan pengendara tidak pakai helm dan masker. Pengendara bandel tidak langsung ditilang polisi, tapi hanya diberi peringatan keras. Dalam pelaksanaan ini kita memerhatikan beberapa hal prinsip. Yang pertama yaitu keselamatan. Keselamatan itu seperti menggunakan helm dan hal-hal yang lainnya, yaitu mengecek kendaraan sebelum jalan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kesehatan. Wajib menggunakan masker. Maskernya ada? Nggak bawa. Operasi Matoa kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena polisi tidak hanya melakukan razia di satu lokasi, tapi berpindah-pindah lokasi razia. Sesuai kebijakan Polres, pada pekan pertama operasi Matoa, polisi hanya memberikan peringatan keras pada pengendara yang langgar aturan lalu lintas. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke melaksanakan patroli hunting dalam rangka Operasi Patuh Matoa 2020. Dalam pelaksanaan hari keempat, kami melaksanakan peneguran dan himbauan kepada masyarakat warga Merauke yang utama yaitu dalam pelaksanaan Operasi Patuh Matoa ini, yang pertama kita menekankan untuk keselamatan. Operasi Patuh Matoa 2020 ini 4 hari pertama kami akan melaksanakan tindakan yaitu sebuah peneguran. Berikutnya kami akan melakukan tindakan penilangan. Selain helm dan kelengkapan kendaraan, operasi Matoa tahun ini juga fokus pada protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak duduk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam Operasi Patuh Matoa 2020, kita menekankan masalah keselamatan. Halaman kantor Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari tak mampu menampung ratusan kendaraan hasil razia dan barang bukti. 300 unit kendaraan menumpuk selama 2 tahun di Mapolres Manokwari. Pemilik kendaraan tak mau mengambil disebabkan karena biaya perbaikan lebih mahal dari biaya beli motor baru. Polisi berulang kali meminta pemilik kendaraan datang mengambil kendaraannya, namun tak pernah digubris. Barang bukti kecelakaan kalau di sini. Hampir semua motornya sudah selesai, tapi yang bersangkutan tidak mau ambil. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat yang pernah terlibat kecelakaan, yang masih ada di sini kendaraannya, berharap dari kami Polres Manokwari kendaraannya diambil karena di sini sudah penuh untuk penyimpanannya. Lagi pula motor ini kami tidak mungkin pakai juga karena ini punya masyarakat. Ini berarti hasil selama ini operasi kemana nih? Ini sudah lama, ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun. Makan lebih ya? Bahkan tidak diambil lagi kecelakaan. Izin kemudian kalau sampai dengan batas waktu ini ada batas waktu yang diberikan dari lantas untuk kendaraan kalau tidak mungkin dialihkan kemana kan? Nanti kita buatkan surat kepada yang bersangkutan, surat pertama, kedua, ketiga. Kalau memang dari yang bersangkutan tidak ada tanggapan, mungkin tidak berniat mengambil kendaraannya, kami akan timbun atau mungkin kami buang ke laut seperti itu. Karena kita sudah berikan peringatan tidak diambil, jadi yang bersangkutan mungkin tidak butuh lagi. Daripada di sini memenuhi tempat ujian praktek, kami alihkan tempat lain. Polisi memberikan waktu 1 minggu bagi pemilik kendaraan untuk mengambil motornya. Jika tidak, terpaksa kendaraan akan dimusnahkan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.